Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. وعلى من سار على نهجه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. جماعة رحمني الله وإياكم. Termasuk hal yang sangat penting sekali dan sangat mendasar sekali bagi keselamatan kita semua di dunia dan terutama di akhirat adalah masalah hidayah atau petunjuk dari Allah Azza wa Jalla. Hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala ini sangat-sangat kita perlukan. Karena kalau bukan karena hidayah Allah, bukan karena petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kita semua pasti dalam kondisi ketersesatan. Tahu dari mana? Tahu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyatakan hal ini di dalam hadis qudsi yang disahihkan oleh Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah tabaraka wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ibadi kullukum dhal illa man hadaitu fastahduni ahdikum. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai hambaku semuanya, semua kalian semua dalam kondisi tersesat, kecuali orang-orang yang kuberi petunjuk, kecuali orang-orang yang kuberi hidayah. Fastahduni, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mintalah hidayah itu kepadaku. Ahdikum, pasti akan kuberi kalian hidayah itu. Dalam hadis ini dengan jelas sekali kita bisa memahami bahwa kalau tanpa hidayah dari Allah, yakinlah kita pasti tidak bisa beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau sekedar mengandalkan kecerdasan, banyak orang-orang yang lebih cerdas dari kita. Nyatanya mereka enggak beriman kepada Allah. Mengandalkan kegigihan di dalam menelaah, belajar, masih banyak orang lain yang lebih gigih daripada kita. Tapi toh ternyata itu enggak menjamin bahwasanya mereka dapat hidayah dari Allah Ta'ala. Makanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala mengatakan, Innallaha yu'til mala man yuhib wa man la yuhib, wa la yu'til imana illa man yuhib. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan harta kepada siapa saja, baik kepada orang yang Allah suka
atau orang yang tidak Allah suka, semuanya dibagi. Akan tetapi untuk masalah keimanan, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan memberikannya, tidak akan mengaruniakannya kecuali kepada orang yang Allah sukai saja. Makanya masalah keimanan, masalah hidayah ini benar-benar pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang tentu juga wajib untuk kita usahakan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala setelah memberitahu kita bahwa kita butuh hidayah, Allah Subhanahu wa ta'ala juga menyuruh kita untuk minta hidayah itu kepada Allah. Ketika kita disuruh minta, berarti kita jadi paham bahwa hidayah itu sejatinya merupakan karunia, sejatinya merupakan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sebaik apapun kita, sesoleh apapun kita, jangan pernah merasa ujub. Ujub itu artinya apa, Bapak? Kagum dengan kebaikan diri sendiri, kagum dengan kelebihan diri sendiri. Kita bisa baik seperti ini, bisa taat seperti ini, itu karena taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada, kata Allah ta'ala. Kalaulah bukan karena karunia Allah dan rahmatnya, pastilah kalian tidak bisa berusaha mensucikan dirinya dengan melaksanakan ibadah atau dengan meninggalkan kemaksiatan. Kalian bisa melaksanakan ibadah, kalian bisa meninggalkan kemaksiatan, itu karena dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan alhamdulillahnya, ketika Allah beritahu kita bahwa kita butuh hidayah, ketika Allah beritahu kita, suruh kita untuk minta hidayah, Allah juga kondisikan kita untuk selalu minta hidayah, minimal 17 kali dalam satu hari. Di mana kita meminta hidayah itu? Ihdinas siratal mustaqim. Kita mau nggak mau pasti kan jadi baca itu kan. Ketika surah Al-Fatihah berstatus sebagai rukun solat, orang solat nggak baca Al-Fatihah, maka solatnya tidak sah. Karena Al-Fatihah termasuk rukun solat. Jadi kita dikondisikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk minta hidayah itu. Makanya setiap kali melewati ihdinas siratal mustaqim, terutama hadirkan hati kita bahwa kita benar-benar minta hidayah itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidayah dalam hal apa? Apapun itu, dalam hal apa saja. Karena dalam segala hal kebaikan atau untuk meninggalkan keburukan, kita butuh petunjuk Allah ta'ala. Ihdinas siratal mustaqim. Terjemahnya Bapak, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Allah tidak mengatakan tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Tapi apa yang tadi Allah katakan, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Maknanya apa? Kata Imam Syekh Muhammad Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengajari kita doa ini dengan redaksi, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus, tanpa menggunakan kata ke misalnya, itu berarti kita secara tidak langsung sudah meminta dua hal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa dua pinta kita itu? Pertama, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Seandainya kami belum berada di jalan yang lurus itu, tunjuki kami untuk bisa ke sana. Itu pertama. Yang kedua apa? Kalau ternyata kami dengan karuniamu sudah ada di jalan yang lurus itu, berilah kami petunjuk untuk bisa terus di atas jalan yang lurus itu, alias konsisten, alias istiqomah. Jadi ketika redaksi permintaan
Petunjuk tadi Allah ajari kita dengan ungkapan tunjukilah kami jalan yang lurus, itu mencakup dua permintaan sekaligus. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus, dan tunjukilah kami di atas jalan yang lurus itu tadi, supaya bisa istiqomah. Jadi berusahalah untuk memahami setiap bacaan salat kita, utamanya surat Al-Fatihah. Dan ketika sampai pada permintaan ihdinas siratal mustaqim, hadirkan hati kita, minta kepada Allah Subhanahu wa taala benar-benar secara lahir dan batin. Bukan cuma lahirnya saja, lisannya qomat kamil, pikirannya, hatinya entah kemana. Kalau seperti itu kondisi kita dalam berdoa, maka bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan? Nabi SAW bersabda, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan kalian dalam kondisi yakin pasti dikabulkan. Enggak boleh ada keraguan. Juga enggak boleh ada hal yang bersifat spekulatif. Dikabulin syukur, enggak dikabulin ya udah, enggak boleh gitu. Ya, harus yakin pasti dikabulkan. Kemudian apa kata beliau SAW? Wa'lamu anna Allah Ta'ala la yastajibu du'a qalbin ghafilin lahin. Dan ketahuilah Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengabulkan doa seorang yang hatinya lalai, alias doanya cuman secara lisan saja, qomat kamit di lisan saja, formalitas saja, enggak sungguh-sungguh. Allah Subhanahu wa taala ingin kita menunjukkan kesungguhan kita lahir dan batin. Kita aja kalau ada orang, kita nih padahal kita jauh lebih kekurangan. Ada orang butuh bantuan sama kita, tapi dia menyampaikan bantuannya kayak menyampaikan permohonan bantuannya kayak setengah-setengah. Enggak menunjukkan bahwa dia benar-benar butuh bantuan kita. Kayaknya main-main gitu. Ya. Kira-kira akan kita respon enggak? Enggak akan. Ini orang beneran enggak sih minta tolong? Ini orang beneran enggak sih butuh bantuan? Kok kayaknya main-main gitu? Kok kayaknya enggak fokus begitu? Ngomong sama saya tapi tangannya ke HP saja, matanya ke HP saja misalnya. Kan kita enggak akan ngerespon orang yang seperti itu. Apalagi Allah Subhanahu wa taala yang Maha Mulia. Kalau dibegitukan, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengabulkan doa kita. Jadi sampai pada ihdinas siratal mustaqim, hadirkan hati kita. Tunjukilah kami jalan yang lurus ya Allah, dalam hal apa saja. Mungkin kita ada yang punya PR atau masalah dalam masalah akidah, dalam masalah ketakwaan, dalam masalah keimanan, rumah tangga, bisnis, apapun itu. Jadi ya, hadirkan hati kita. Nah, dari sini kita jadi semakin paham bahwasanya hidayah itu benar-benar sangat-sangat kita butuhkan. Sampai Allah kondisikan kita untuk meminta hidayah itu 17 kali setidaknya dalam satu hari. Dan Nabi SAW juga masih meminta hidayah itu kepada Allah, mengajari kita semua. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku mohon kepadamu petunjuk, aku mohon kepadamu ketakwaan, aku mohon kepadamu kehormatan diri, dan aku mohon kepadamu kecukupan. Dan Nabi SAW tidak mungkin meminta suatu hal yang gak penting. Kalau Nabi SAW sampai meminta suatu hal kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti yang Nabi minta merupakan hal yang sangat penting. Nah, hal-hal semacam ini dan yang lainnya harusnya membuat kita semakin yakin bahwa kita betul-betul butuh hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala betul-betul tahu mana hamba-hambanya yang layak untuk mendapatkan hidayah, mana hamba-hamba yang tidak layak dapat hidayah. Dalam surah Al-Qasas ayat 56 Allah menjelaskan hal ini.
innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak dapat memberikan hidayah kepada siapapun, bahkan kepada orang yang sangat engkau sayangi. Kenapa? Karena hidayah di tangan siapa? Allah Ta'ala. Walakin Allah yahdi man yasha, kata Allah. Allah lah yang memberikan hidayah kepada orang-orang yang Dia kehendaki, dan Dia tahu sekali siapa yang layak mendapatkan hidayah itu. Al-Qasas 56. Ayat ini turun berkenaan dengan peristiwa wafatnya Abu Talib, paman Nabi SAW, dalam keadaan kafir. Sampai akhir hayatnya tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kemudian Nabi SAW mengatakan, wallahi la astaghfiranna laka ma lam unha anka. Aku akan mohonkan ampun buat kamu kepada Allah selama aku tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian turunlah ayat ini sebagai penghibur bagi Nabi SAW untuk menjelaskan kondisi yang sesungguhnya. Engkau enggak bisa ngasih hidayah wahai Nabi Muhammad SAW kepada siapapun, bahkan kepada orang yang sangat engkau sayang, enggak bisa. Terus siapa yang bisa? Allah Subhanahu wa taala lah yang memberikan hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Dia betul-betul tahu siapa yang layak mendapatkan hidayah itu. Nah, ayat ini sekaligus untuk menepis dugaan sebagian orang yang berpikiran Allah enggak adil. Kok bisa orang semacam Abu Talib yang begitu baiknya kepada Nabi SAW, menjaga, merawat Nabi SAW dari usia 8 tahun sampai menjadi Rasul. Ketika menjadi Rasul, Nabi SAW diganggu, dia yang menjadi backingnya, menjadi pengawalnya, penjaganya, terus menjaga Nabi SAW. Ternyata malah meninggal dalam keadaan kafir. Kok bisa? Ada orang-orang mungkin yang ketika mendengar cerita ini atau membacanya langsung akan terbetik di kepalanya, ini gimana sih? Ada orang baik kok meninggalnya malah su'ul khotimah. Maka ditepis dugaan semacam ini oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qasas 56 dengan firman-Nya, wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah betul-betul tahu siapa orang yang layak mendapatkan hidayah. Maka dari sini kita jadi semangat harusnya untuk mengetahui sebab-sebab yang dengannya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita hidayah. Di antara sebab yang telah Allah Subhanahu wa taala jelaskan, yang pertama tentu adalah berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, illa man hadaitu fastahduni ahdikum. Maka mintalah hidayah itu kepadaku, pasti kalian kuberikan hidayah. Dan Allah beneran tahu, paham mana yang sungguh-sungguh minta, mana yang cuman formalitas, mana yang cuman main-main, mana yang cuman sekenanya aja. Allah benar-benar tahu. Makanya kita pun pribadi masing-masing kita pernah mengalami di mana kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh, keyakinan yang sangat kuat, lahir batin kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah kabulkan. Kita semua pasti pernah mengalami hal semacam itu. Pengabulan doa yang bahkan dalam logika kita rasanya kita enggak mampu. Ya. Tapi bagi Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang mustahil. Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah menginginkan, menghendaki suatu hal, Allah tinggal katakan jadilah, maka jadi. Enggak ada yang enggak mungkin. Di antara kita mungkin ada yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kenakalan anaknya. Misalnya, sudah berkali-kali dinasihati, berkali-kali diajak bicara baik-baik dari hati ke hati, tapi belum ada perubahan sama sekali. Mungkin ada satu hal yang kita lupakan, yaitu coba membuka hatinya lewat Allah Subhanahu wa taala.
Allah Subhanahu wa taala zat yang membolak-balikan hati. Allah Subhanahu wa taala yang menguasai jiwa semua manusia, termasuk diri kita, termasuk anak kita. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kesolehan anak itu. Doanya apa? Sudah diajar oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbi habli minas salihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kalau belum hafal, boleh enggak pakai bahasa kita? Boleh aja. Ada yang diuji dengan pasangannya, si suami diuji ya oleh istrinya, atau sebaliknya si istri diuji oleh ulah suaminya yang enggak kunjung membaik. Maka teruslah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikannya ya. Ini yang pertama, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, terus mentadabburi Al-Qur'an, firman-firman Allah, merenungi kandungan Al-Qur'an, firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih nih sebentar lagi insyaallah kita akan kedatangan tamu yang sangat agung. Siapa dia? Bulan Ramadan ya. Kita sudah melewati pertengahan bulan Sya'ban. Beberapa ke depan insyaallah kita sama-sama berjumpa dengan Ramadan. Bulan Ramadan itu keistimewaannya apa Bapak? Kata Allah, bulan diturunkannya Al-Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Qur'an hudan linnas, kata Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan merupakan bulan diturunkannya Al-Quran sebagai huda. Huda artinya apa? Petunjuk bagi manusia. Nah, petunjuk itu bisa kita manfaatkan ketika apa? Kita pahami. Kalau kita nggak paham, kita nggak bisa memanfaatkannya. Kita nih punya HP semuanya pasti. Ada sebuah aplikasi ya, atau fitur yang bernama Google Map. Google Map itu kan aslinya petunjuk. Tapi apakah semua orang bisa memanfaatkannya? Nggak bisa. Ya, bahkan nggak jarang ada yang kesasar-sasar. Ya, dia pakai mobil diarahkan ke jalur motor, ke jalur jalan kaki karena nggak bisa memanfaatkannya, nggak paham. Berguna nggak Google Map itu buat dia? Nggak berguna. Karena apa? Nggak paham. Nah, Al-Quran pun begitu. Pada dasarnya dia adalah petunjuk. Tapi buat siapa? Buat yang mau berusaha memahaminya. Kalau cuma dilihat-lihat, dibaca saja, terjemahnya enggak, apalagi tafsirannya, bagaimana bisa dipahami? Kalau nggak dipahami, bagaimana bisa jadi petunjuk? Ya nggak bisa. Maka luangkanlah waktu untuk terus belajar mendalami firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah dimudahkan Allah Subhanahu wa taala dengan adanya buku atau Al-Qur'an edisi terjemahan. Ya, versi Departemen Agama. Lebih daripada itu lagi, Allah Subhanahu wa taala juga mudahkan dengan diterjemahkannya kitab-kitab tafsir klasik para ulama. Tafsir Ibnu Katsir, insya Allah sudah ada edisi Indonesianya. Kalau mau beli mahal, tinggal download. Kurang apa coba kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kajian yang membahas tafsir Al-Qur'an pun melimpah, bisa kita jumpai di mana-mana. Kalau nggak bisa datang ke sana kemana terlalu jauh, kondisi fisik kita tidak mendukung, tinggal buka YouTube. Banyak di sana insya Allah kajian tentang Al-Qur'an. Tentunya berdasarkan pemahaman yang sahih, pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tafsir Al-Quran yang berdasar pada pemahaman sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada kajian di masjid ini misalnya tentang tafsir Al-Quran, hadiri. Walaupun saat mengaji mulai daripada maghrib sampai isya cuma dapat 3-5 ayat, enggak apa-apa daripada enggak sama sekali. Pasti akan ada petunjuk yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala ketika mentadabburi Al-Qur'an, ketika merenungi Al-Qur'an. Maka ini merupakan momen yang luar biasa. Kita sekarang membahas seperti ini dan di hadapan kita ada bulan Ramadan.
Di mana bulan Ramadan, alhamdulillah, umumnya kita semangat dalam membaca Al-Quran. Jangan cuma membaca saja, tapi berusaha memahaminya. Jadi yang kedua adalah dengan mentadabburi Al-Quran, sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah Al-Baqarah ayat kedua, "Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin." Al-Quran ini merupakan kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, mujahadatun nafs, kesungguhan diri, totalitas di dalam mengejar hidayah. Artinya apa? Kita kalau pengen dapat hidayah, nggak cukup cuma pengen saja, nggak cukup. Harus ada usaha. Di antara usaha yang bisa kita lakukan apa misalnya? Ya seperti ini, hadir di majelis ilmu. Ini kan usaha menjemput hidayah. Mungkin sebagian kita yang sekarang hadir di sini biasanya jam segini nggak lagi di masjid biasanya ya masih di kantornya atau di tempat kerjanya atau di tempat nongkrongnya ya, atau di tempat apa, tapi sekarang ada di sini. Ini merupakan salah satu bentuk usaha untuk menjemput hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dan hidayah merupakan kebaikan, merupakan pemberian yang berarti wajib diusahakan. Karena ini kaitannya dengan kesuksesan kita nanti di akhirat. Untuk sukses di dunia saja cukup nggak sekedar angan-angan? Nggak cukup. Saya mau sukses, saya mau kaya, mau saja, mau doang. Apakah cukup? Nggak cukup. Harus ada usaha yang nyata. Termasuk adalah untuk mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pengen hidayah nggak cukup cuman kepengen doang. Harus ada usaha yang nyata kita tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah dengan menghadiri majelis ilmu seperti ini. Sebuah majelis yang benar-benar di dalamnya disampaikan firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya amalia-amalia saja yang bahkan kita datang pulang enggak ada ilmu sama sekali yang nambah. Bukan hanya seperti itu. Majelis ilmu benar-benar ada pengetahuan baru yang kita dapati. Ya. Bagi teman-teman atau jamaah sekalian yang mencatat, yang membuat catatan, insya Allah udah dapat banyak poin ini. Ya. Baru berapa menit kita melangsungkan kajian ini. Jadi benar-benar majelis yang menjelaskan ilmu. Bukan sekedar amaliyah ini dan itu, kita datang, kita pulang ternyata nggak ada ilmu yang nambah. Ya. Maka berusaha sungguh-sungguh, Allah pasti akan berikan hidayah. Sebagaimana misalnya atau contoh yang terjadi pada sahabat Nabi SAW, Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala, dia jemput hidayah itu dari satu pendeta ke pendeta yang lain, sampai akhirnya berjumpa dengan Rasulullah SAW. Ada usaha yang gigih dari Salman radhiyallahu ta'ala. Dalam surah Al-Ankabut ayat 69 Allah berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Dan orang-orang yang sungguh-sungguh meniti jalan kami akan berikan dia hidayah menuju kami. Allah tahu siapa yang sungguh-sungguh, siapa yang main-main, siapa yang pura-pura, siapa yang cuma formalitas, siapa yang cuma sekenanya aja, Allah tahu. Ya. Jadi kita tidak perlu menunjukkan kepada siapapun, teman kita, keluarga kita, jemaah kita. Kita hanya perlu menunjukkan kesungguhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan sungguh-sungguh Allah Subhanahu wa taala akan berikan hidayah. Kemudian yang keempat, al-istijabatu lillahi wa lirrasuli. Berusaha mentaati Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 158. Wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Dan ikutilah dia, kata Allah Subhanahu wa taala. Dia di sini maksudnya siapa? Rasulullah SAW. Ikutilah dia. La'allakum tahtadun, agar kalian mendapatkan petunjuk. Agar kalian mendapatkan hidayah. Surah Al-A'raf ayat 158.
Nah, ini masalah mengikuti Rasulullah SAW merupakan kewajiban yang tidak bisa diindahkan oleh setiap mukmin. Seorang mukmin wajib hukumnya mengikuti Rasulullah SAW dalam akidahnya, berkeyakinan dia, dalam ibadahnya, dalam muamalahnya, interaksinya, dalam akhlaknya, dalam dakwahnya. Dan dalam hal-hal yang sangat sederhana sekalipun dia berusaha mengikuti, meneladani Rasulullah SAW. Masalah yang sepele, ya, masalah makan dan minum, ada nggak petunjuk Rasul di situ? Ada. Menggunakan tangan kanan, mengucapkan bismillah, kemudian mengambil yang ada di hadapannya saja, tidak kesana kemari tangannya saat makan dalam jamuan bersama. Itu kan petunjuk-petunjuk Rasul. Pakai dan lepas sandal, ada nggak petunjuk Rasul di sana? Ada. Kalau pakai sandal dahulukan kaki kanan, kalau melepas sandal dahulukan kaki kiri. Walaupun secara kesehatan nggak ada bedanya. Apa sih bedanya? Sama aja. Kayaknya nggak nambah sehat tuh. Kayaknya nggak ada penyakit saya yang kurang. Bukan dari situ kita ngelihatnya. Ini masalah komitmen kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau perkara-perkara yang kecil, yang remeh aja kita nggak bisa ngikutin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gimana perkara yang lebih gede? Gimana perkara yang lebih besar? Maka sebelum kita muluk-muluk, wah pengen ini, yang kecil-kecil dulu diberesin deh. Ya. Kalau yang kecil-kecil seperti itu kita banyak yang kacau, bagaimana yang lebih besar? Maka dengan mengikuti Rasulullah SAW pasti akan mendapatkan hidayah. Rasul datang ya kepada kita semua untuk membawa hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Isya jam 7 lewat berapa nih, Pak? Lewat? Ini udah 6. 3 menit lagi. Udah ada yang azan ya. Baik. Kemudian sebab berikutnya juga adalah berusaha konsisten dengan syariat Allah Ta'ala, berusaha konsisten dengan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 101, "Wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratim mustaqim." Dan barang siapa yang berpegang teguh dengan ajaran, syariat, petunjuk, panduan Allah Subhanahu wa taala, sungguh dia telah diberikan hidayah. Sungguh dia telah diberikan petunjuk ke jalan yang lurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mirip-mirip dengan poin yang sebelumnya. Ya, tentang komitmen kita dan konsistensi kita terhadap keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai di mana kita bisa komit, bisa konsisten di dalam mengimani Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga yang tidak kalah penting adalah sebab penghalang hidayah itu sendiri. Kita ringkas saja. Sebab yang pertama adalah kesombongan. Sifat sombong ini menghalangi datangnya hidayah. Ada orang mau nasihati kita, kita bantah. Ada orang mengingatkan kita, wah yang ngomong lebih cocok jadi anak saya, lebih cocok jadi cucu saya, begitu. Enggak didengerin. Ya, gimana dapat hidayah kalau begini? Ya. Jadi jangan sombong. Dan sombong kata Nabi SAW, batarul haqqi wa ghamtun nas, meremehkan orang lain dan menolak kebenaran. Dan satu lagi penghalang hidayah yang sangat-sangat besar tapi jarang kita sadari adalah teman yang buruk. Itu penghalang hidayah yang luar biasa, banyak dialami oleh banyak orang. Makanya Nabi SAW sampai berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari teman yang buruk. Dan karenanya kita cek lagi dengan siapa kita berteman. Al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum ila man yukhalil. Agama seseorang kualitasnya itu sesuai dengan kualitas agama teman-temannya. Maka silahkan kalian cek lagi dengan siapa kalian berteman. Apa dengan seorang yang selalu mengingatkan kita kepada Allah atau membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Itu saja kajian kita kesempatan hari ini, semoga bermanfaat.
dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang-orang yang terus diberikan hidayah dan mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga hidayah itu sampai nanti berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadana Allah wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. جئت إليك ذليلا أناجي من لي غيرك ربي يسمع مني شكواي من يستجيب الدعاء إلا الذي قد دعانا إليه من لي غيرك ربي معبود